selanjutnya kita akan lihat untuk skop yang lebih kecil lagi di bawah provinsi. Kita mintakan kepada Pak Mutahir dari Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang untuk menyampaikan bagaimana strategi dan juga pendampingan di Kota Tangerang. Monggo Pak Tahir, 20 menit waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas? Ya, sangat jelas Pak, monggo. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, yang terhormat Ibu Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, yang terhormat peserta FGD kolaborasi multipihak melalui Proklim, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang mendapatkan materi terkait dengan strategi pendampingan program Kampung Iklim di Kota Tangerang. Lanjut. Kota Tangerang sendiri, ini ada istilah Tangerang Life sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Tangerang. Life itu kepanjangan, yaitu livable, investable, visitable, dan aesthetic. Kota layak huni, kota layak investasi, kota layak dikunjungi, dan kota pintar. Ini sesuai dengan visi dan misi oleh Kota Tangerang, yaitu Kota Tangerang sejahtera, berakhlakul karimah, dan berdaya saing. Ini sekitar informasi terkait dengan Tangerang Life yang ada di Kota Tangerang. Lanjut. Terkait dengan program Kampung Iklim di Kota Tangerang, ini ada komitmen yang sangat serius oleh Kepala Daerah terkait program Kampung Iklim ini masuk ke dalam RPJMD Wali Kota Tangerang selama 5 tahun. Dan ini diturunkan pada Renstra DLH Kota Tangerang. Jadi kita selama 5 tahun melaksanaan pembinaan program Kampung Iklim. Di 2019 kita melaksanakan pembinaan 50 RW program Kampung Iklim. 2020 75 RW, 2021 115 RW yang saat ini sedang kita lakukan pembinaan. 2022 nanti rencananya 125 RW dan 2023 rencananya 135 RW. Jadi selama 5 tahun insya Allah 500 RW program Kampung Iklim di Kota Tangerang. Nah ini Pak Wali sendiri selalu hadir setiap kegiatan sosialisasi maupun pembinaan program Kampung Iklim tingkat kota. Ini ada foto-fotonya. Pak Wali memberikan arahan dan binaan terkait dengan RW program Kampung Iklim maupun kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Tangerang. Lanjut. Nah, yang paling terpenting di sini penguatan dan sinergitas Dinas Lingkungan Hidup dengan OPD terkait. Jadi DLH Kota Tangerang kita buat SK Wali Kota Tangerang yang melibatkan SKPD terkait dengan tim pembina program Kampung Iklim. Nah, ini SKPD terkaitnya ada Dinas Kesehatan, Dinas Tahanan Pangan, Dinas PUPR, FKTS Kota Tangerang, PKK Kota Tangerang. Nah, ini dibentuk dalam surat keputusan Wali Kota terkait dengan pembinaan program Kampung Iklim. Nanti Dinas Kesehatan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat, Dinas Ketahanan Pangan nanti terkait dengan pembentukan KWT, kelompok wanita tani atau kebun-kebun di Kampung Proklim, Dinas PUPR terkait dengan pembuatan saluran drainase atau jalan lingkungan, Forum Kota Tangerang Sehat, dan PKK Kota Tangerang. Jadi semuanya kita libatkan dalam SK Wali Kota Tangerang terkait tim pembina program Kampung Iklim. Lanjut. Nah, ini sistem pembinaan atau tahapan pembinaan Kampung Iklim di Kota Tangerang. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu sosialisasi terpadu program Kampung Iklim kepada RW calon Kampung Iklim. Yang kedua, pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dan instruktur. Yang ketiga, pemberian sarana prasarana. Yang keempat, monitoring, evaluasi, dan verifikasi Proklim tingkat kota Tangerang. Yang kelima, pembinaan terpadu lintas sektor untuk RW Proklim yang akan menuju verifikasi tingkat nasional. Nah, ini adalah tahapan dari poin 1 sampai dengan poin 5 yang
Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang lakukan atau pemerintah Kota Tangerang lakukan. Lanjut. Nah, ini poin pertama, kita mengadakan sosialisasi terpadu program Kampung Iklim kepada RW calon Kampung Iklim. Nah, di tahun 2021 ini kita melakukan pembinaan 115 RW. Nah, ini dihadiri oleh Pak Wali Kota Tangerang juga. Ini pada tanggal 15 April 2021 ya Zoom meeting. Pada waktu itu juga kita mengundang narasumber dari KLHK terkait dengan sosialisasi program Kampung Iklim. Jadi narasumbernya ada dari KLHK, ada dari DLH Kota Tangerang, dan ada dari penggiat lingkungan terkait dengan pembentukan RW program Kampung Iklim di 115 RW tahun 2021. Lanjut. Yang kedua, pembinaan oleh instruktur dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Nah, kita ini melakukan pembinaan, didampingi oleh instruktur juga. Kita punya instruktur, di tahun 2021 ini kita ada 11 instruktur, kita libatkan RW-RW Proklim yang sudah maju ke tingkat nasional. Nah, ini penggiat-penggiat lingkungannya kita rangkul, kita ambil untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang untuk melakukan pembinaan di lingkungan RW program Kampung Iklim. Ini ada 115 RW, jadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dan instruktur melakukan pembinaan ke masyarakat. Nah, di Kota Tangerang ini ada 3 poin yang menjadi wajib harus dilaksanakan, istilahnya 3S. Sedekah air, sedekah oksigen, dan sedekah sampah. Nah, sedekah sampahnya sendiri kita bentuk melalui bank sampah, pengelolaan sampah organik dan non-organik. Nanti yang organiknya kita jadikan sebagai pupuk kompos melalui tong komposter atau lubang komposter. Nah, sedekah airnya sendiri kita melakukan pembuatan lubang biopori bersama dengan masyarakat. Kita buat lubang biopori, jadi ketika hujan turun, yang biasanya air hujan dibuang ke saluran, dibuang ke kali atau ke sungai, ini kita tangkap melalui lubang biopori atau sumur resapan injeksi. Yang ketiga yaitu sedekah oksigen. Kita melakukan pembibitan dan penanaman pohon dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar kita. Salah satunya kita memanfaatkan potensi yang ada di penjual jus buah. Nah, di penjual jus buah biasanya ada biji mangga, biji nangka, biji alpukat, biji durian. Ini biasanya dibuang oleh penjual jus buah. Kita pesan ke penjual jus buah, biji-bijinya jangan dibuang, kumpulkan, nanti kita lakukan pembibitan dan penanaman pohon. Nah, ini kurang lebih usianya 3 bulan, itu pohonnya sudah besar sampai dengan setengah meter, sampai dengan 1 meter, dan siap untuk didistribusikan ke sekolah adiwiyata dan RW program Kampung Iklim. Nah, ini pembinaan pengolahan sampahnya. Next. Nah, ini pembinaan pengolahan sampahnya, baik itu melalui bank sampah, kita juga ada sedekah ampas kopi, sedekah minyak jelantah, sedekah sampahan organik, sedekah sampah organik, dan biokompensi lalat BSF atau maggot. Jadi kalau ampas kopi ini kita bekerja sama dengan kafe-kafe yang ada di Kota Tangerang. Ini kita lakukan penjemputan ampas kopinya nanti sebagai campuran pupuk kompos agar tidak menimbulkan bau pupuk komposnya. Kalau sedekah minyak jelantah ini sama, kita jemput dari bank-bank sampah yang ada di Kota Tangerang. Nah, nanti kita kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, nanti hasil dari sedekah minyak jelantah ini akan disetorkan ke Basnas Kota Tangerang, termasuk sampah organik. Nah, itu juga sama, kita ambil dari bank sampah yang disetorkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Dari hasil penjualan sampah organik ini kita berikan ke Basnas Kota Tangerang. Nah, sedangkan sampah organiknya ini kita pergunakan sebagai makan ternak BSF atau lalat maggot. Jadi kita punya budidaya lalat BSF terkait dengan pengurangan sampah organik. Nah, nanti sampah-sampah organiknya ini bisa dimanfaatkan sebagai makan maggot. Maggotnya sendiri nanti akan dipergunakan sebagai umpan ternak ikan atau ayam, dan kasgotnya sendiri bisa menjadi pupuk kompos. Lanjut. Nah, ini yang tadi pembinaan penghijauan kita lakukan di masyarakat untuk melakukan pembibitan dan penanaman pohon. Jadi di situ ada perwakilan pemerintah Kota Tangerang, ada juga masyarakat. Kita bersama-sama masyarakat melakukan pembibitan dan penanaman pohon. Lanjut. Nah, ini yang ketiga, pemberian sarpras
untuk RW program Kampung Iklim yang sudah melakukan pergerakan di lingkungannya. Nah, kita ini memberikan bantuan sarpras untuk mensupport RW program Kampung Iklim yang memang sudah mulai melakukan pergerakan. Nah, ini 2020 kita berikan tutup biopori, ember biopori, tempat sampah terpilah, tong komposter, benih kangkung, benih terong, dan benih pakcoy. 2020 75 RW kita berikan, dan 2021 sebanyak 115 RW kita berikan. Nah, ini untuk mensupport supaya RW program Kampung Iklim ini dalam melaksanakan program Kampung Iklim di lingkungan supaya lebih semangat lagi. Lanjut. Nah, ini yang keempat. Yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi verifikasi Proklim tingkat Kota Tangerang. Nah, jadi kita melaksanakan verifikasi Proklim tingkat kota. Biasanya kan verifikasi Proklim tingkat nasional. Kita adakan verifikasi Proklim tingkat kota. Nah, penilaiannya sesuai dengan yang ada di SRN dan Spektrum. Jadi kita modifikasi terkait dengan penilaiannya. Nah, nanti dilakukan verifikasi ke Proklim tingkat kota. Kalau tahun ini 115 RW, kita lakukan pembinaan selama setahun, dan nanti 2022 akan kita lakukan verifikasi, biasanya di awal tahun, sekitar bulan Februari, menjelang mau ulang tahun Kota Tangerang. Jadi nanti diumumkannya pas acara ulang tahun Kota Tangerang. Jadi nanti yang terbaik, RW program Kampung Iklimnya akan diberikan penghargaan oleh Pak Wali Kota Tangerang, berikut uang pembinaan. Nah, ini buat mensupport di tingkat tapak, di tingkat RW program Kampung Iklim, agar semuanya melakukan pergerakan terkait dengan melakukan indikator yang ada di RW program Kampung Iklim. Lanjut. Nah, selanjutnya ini pembinaan dan dukungan berkelanjutan yang akan menuju ke tingkat nasional. Nah, kami beserta OPD terkait dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menyiapkan RW program Kampung Iklim yang akan maju ke tingkat nasional, terutama kebijakan dari Provinsi Banten yang diajukan adalah yang nilainya di atas 81. Jadi nilai yang di atas 81 kita usulkan untuk maju ke tingkat nasional, dan ini dilakukan pembinaan oleh DLH Provinsi Banten, DLH Kota Tangerang, dan OPD terkait dalam rangka persiapan verifikasi tingkat nasional. Lanjut. Nah, ini ada upaya dan usaha Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Jadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang tidak hanya melakukan pembinaan di wilayah, tapi kita juga melakukan usaha dan upaya terkait dengan pemanfaatan lahan kantor sebagai media edukasi RW program Kampung Iklim, Sekolah Adiwiyata, dan masyarakat Kota Tangerang. Nah, kita buat nih di samping kantor DLH ada yang namanya Wisata Edukasi DLH Kota Tangerang, yang isinya adalah indikator yang ada pada program Kampung Iklim dan Sekolah Adiwiyata. Di sini ada pembibitan penanaman pohon, ada peningkatan ketahanan pangan, ada pembesaran ikan mujair nila, ikan lele, ada budidaya maggot, ada kelanceng, ada penampungan air hujan, biopori, sumber resapan. Jadi di sini ada semua. Jadi ini buat mengedukasi Sekolah Adiwiyata dan program Kampung Iklim terkait dengan program Kampung Iklim itu apa sih, indikatornya apa, Sekolah Adiwiyata indikatornya apa, ini ada di semua di sini. Ada semua di sini, makanya kita bikin oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang sekaligus mengedukasi untuk Sekolah Adiwiyata, RW program Kampung Iklim, dan masyarakat Kota Tangerang. Dan ini pun yang melaksanakan adalah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Jadi diharapkan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang itu tidak hanya teori, mereka juga berpraktek. Berprakteknya di sini. Jadi ketika mereka melakukan pembinaan ke masyarakat, mereka adalah pelaku. Mereka sudah biasa melakukan hal-hal seperti itu di lokasi wisata edukasi daerah Kota Tangerang. Semuanya dari hasil memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar kita. Tadi kalau tanaman, kita manfaatkan penjual jus buah yang biasa bijinya dibuang, kita pesan supaya tidak dibuang, kita lakukan pembibitan penanaman pohon di lokasi wisata edukasi daerah Kota Tangerang. Nanti udah 2,5 bulan atau 3 bulan, pohonnya kita distribusikan untuk membantu Sekolah Adiwiyata, program Kampung Iklim, dan masyarakat Kota Tangerang. Ini kurang lebih lahannya 1.200 meter. Ini kalau kapasitas pohonnya 1.200 meter itu dia kurang lebih ada 12.000 pohon. Jadi setiap 3 bulan sampai 4 bulan sekali kita selalu mendistribusikan
pohon-pohon ini untuk membantu sekolah Big Data dan RW program Kampung Iklim. Lanjut. Nah, ini prestasi yang pernah diraih dari 2018 sampai dengan 2020. 1 utama trofi, 1 madya, dan 12 kategori utama. Baru 14 RW yang maju ke tingkat nasional. Dan di 2021 kita usulkan 12 RW. Tinggal menunggu hasil dari Kementerian Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan hasilnya juga bisa memuaskan. Lanjut. Ya, ini mulai dari tingkat kota, penghargaan yang diberikan oleh Pak Wali, tingkat provinsi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, maupun sampai ke tingkat nasional yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lanjut. Ya, rasanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat, semangat dan sehat membangun Kota Tangerang. Tangerang, ayo, DLH bersih, DLH hijau, DLH bersih hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tahir, dan memang live untuk yang V-nya ini harus didatangi nih, wisata edukasi untuk yang menggambarkan indikatornya ini. Dan dari catatan tadi berarti 2 tahun yang akan datang akan nambah 260 RW gitu ya. Nanti sampai 2024 nanti tinggal ditambah yang tahun berikutnya akan kira-kira ya 500, 400, 500. Selanjutnya kalau tadi sudah digambarkan proklim tema perkotaan,